Saudara-saudara, saya punya satu cerita yang ada kaitan dengan khotbah hari ini, saudara. Hari ini saya mau khotbah tentang berdamai dengan Allah. Tapi saya mau ada cerita dulu, saudara. Ada dalam satu keluarga, saudara, kebetulan tinggal bersama, ada sepasang suami istri dengan anak, tapi mereka juga tinggal dengan mertua perempuan atau orang tua ibu dari si laki-laki. Jadi tinggal sama-sama begitu. Nah, katanya biasanya kalau begitu istri itu akan serba salah. Karena apa? Si mama ini masih tetap perlakukan anaknya ini sebagai anaknya dia. Dan suami dia juga ya tetap menghormati mamanya. Jadi tanpa disadari oleh suami, istri mulai merasa tersisih. Istri mulai merasa kurang perhatian. Karena segala-galanya mama, segala-galanya mama, segala-galanya mama. Jadi istri merasa bahwa mertuanya merebut kebahagiaan dia. Itu saya baca di buku, saya nggak ngarang loh ini saudara. Ya, jangan kirain ini Pak Pendeta pintar ngarang cerita, enggak. Jadi saudara-saudara, akhirnya bertahun-tahun berjalan, si istri ini mulai mengatakan saya nggak kuat kalau begini saya nggak kuat. Hanya dua kemungkinan, saya mati atau mertua saya mati. Jadi sudah dia memilih biarlah mertuaku yang mati. Kan begitu. Nah, ini si istri punya om, seorang tabib, suka ngeramu obat. Dia mulai punya ide. Dia pergi ke omnya, dia cerita masalahnya, dia cerita bahwa dia tertekan bertahun-tahun, dia rasanya pengen mati. Tetapi dia minta nasihat dari omnya, Om bisa nggak ngeramu obat yang membuat mertua saya mati pelan-pelan? Nah, jahat ya, menantu begini jahat ya. Jadi dia dekati omnya, KKN dengan omnya, Om tolong kasih obat supaya hari ini makan obat 6 bulan lagi meninggal mertua saya. Itu keinginan dia. Akhirnya pamannya cukup pahami ponakannya ini, dan dikatakan oke, saya akan buat ramuan. Tetapi ada beberapa persyaratan yang kamu harus kerjakan. Yang pertama, mulai besok kamu harus masak untuk mertuamu. Dan kasih dia masakan spesial. Dan kasih nanti ramuan yang saya buat ini 1 sendok teh setiap kamu buat masakan untuk dia. Dan kamu harus hidangkan dengan ramah, dengan senyum. Supaya dia gak curiga. Nah, karena besar tekadnya si istri, yang penting mertuaku mati, maka dia ikuti semua saran dari omnya. Mulai besoknya dia mulai masak yang enak, diam-diam dia kasih 1 sendok teh, masuk, mati loh gitu kira-kira. Dia mulai hidangkan ke mertuanya dengan ramah, Mama ini ada makanan aku buat Mama. Mamanya mulai makan, oh ya makasih. Pertama mertuanya masih biasa-biasa saja. Tapi setelah masuk 1 bulan, mertuanya sudah merasa, kok menantuku baik sekali sama saya ya. Mertuanya pun ramah sama dia. Bulan kedua berjalan, mertuanya mulai cerita keluar, aduh aku punya menantu hebat. Akhirnya tanpa dasar hubungan mereka begitu harmonis. Masuk bulan kelima, si menantu bingung. Karena bulan ke-6 mertuaku akan mati. Dia sudah jatuh sayang. Akhirnya bulan kelima dia pergi ke omnya yang tabib. Om, kasih penawar racun. Penawar racun apa? Itu loh yang om kasih ke mertua saya. Bulan depan mertua saya akan mati om. Aku gak mau dia mati om. Aku sayang dia. Mertuanya bilang, yang aku kasih bukan racun, penyedap rasa. Makanya setiap kamu kasih hidangan, mertuamu makannya lahap. Karena tambah enak makanannya. Akhirnya saudara, mereka berdamai. Dan mertua tidak jadi mati. Hubungan menantu dan mertua mulai dipulihkan. Khotbah selesai. Oh belum. Masa baru gitu khotbah selesai? Belum lah ya. Ini baru pendahuluan saudara. Artinya begini, berdamai itu indah. Amin saudara. Damai itu enak. Tapi saudara, kadang-kadang kan kita merasa nggak mau berdamai, akhirnya kita tersiksa. Nah hari ini saudara, saya kalau ingin ajak kita bicara tentang berdamai dengan Allah, mungkin saudara bertanya, memang ada masalah apa saya dengan Tuhan? Kok saya harus berdamai dengan Tuhan? Tapi Alkitab itu pakai bahasa, kita diperdamaikan dengan Allah. Kenapa saudara? Mari kita lihat Alkitab di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku,
Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara, kenapa di sini disinggung supaya kamu jangan berbuat dosa? Karena dosa inilah yang menjadi persoalan antara kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, dosa itu selalu terkait dengan Tuhan. Kalau kesalahan mungkin dengan sesama. Dosa terkait dengan Tuhan. Karena dosa itu hubungannya dengan Tuhan, maka selesaikan dengan Tuhan, bukan dengan siapa-siapa. Saya pernah kasih satu contoh ya di sini. Misalnya saya mau lihat orang yang ada uangnya di sini. Saya biasanya lihat muka orang bisa tahu dia punya uang atau enggak. Astrid punya uang 100.000 enggak? Saya pinjam. Nah ini. Saudara perhatikan baik, jangan sampai berkedip. Saya mau tanya saudara nantinya. Pinjam ya? Oke. Saudara semua jadi saksi, saya pinjam uang 100.000 sama Astrid. Oke, semua saksi ya. Tapi saya ingin berbaik hati, saudara. Ike, saya punya uang 100.000. Ini buat kamu ya. Oke, bilang apa? Makasih. Ike katakan saya baik, makasih dia, betul gak? Betul gak? Nah, kira-kira saya pinjam uang dari sana, saya kasih ke sana. Hutang saya lunas nggak? Kok enggak? Saya kan kasih ke sana. Hah? Pinjam harus kembalikan ya? Kalau gitu Kak, mari uangnya Kak. Harus kembalikan ternyata. Iya, aduh dimasukin kantong ya. Jangan-jangan udah pesan Grab untuk makanan enggak? Astrid, saya berhutang saya, lunas ya? Oke. Apa yang mau saya katakan di sini saudara? Sering kita berdosa pada Tuhan, tapi dengan beberapa kebaikan kita anggap hutang dosa sama Tuhan lunas. Membantu orang miskin kita anggap hutang sama Tuhan lunas. Membantu gereja, bangun gereja kita anggap hutang sama Tuhan. Enggak. Dosa sama Tuhan harus dibayar ke Tuhan. Amin saudara? Enggak ada hubungan. Berbuat baik silakan. Tapi itu tidak melunasi dosa. Banyak orang konsep berpikirnya kan begitu. Aku kan udah buat ini, aku udah bantu ini, bantu itu. Enggak. Dosa dengan Tuhan tetap, makanya kita perlu berdamai dengan Tuhan. Caranya gimana? Dikatakan kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita punya pengantara. Dan ialah mendamaikan kita untuk segala dosa kita. Nangkap saudara? Jadi cukup datang kepada Yesus, kepada Tuhan dan katakan saya ini berdosa. Jadi saudara, yang buat kita enggak berdamai dengan Allah dosa. Dalam Yesaya pasal 59, nanti saudara bisa baca di rumah. Nabi Yesaya mengatakan sesungguhnya telinga Tuhan enggak kurang tajam kok mendengar kita. Tangannya enggak kurang panjang kok untuk menyelamatkan kita. Tapi yang menjadi pemisah kamu dengan Allah adalah dosamu dan kejahatanmu. Dosa. Kadang-kadang saudara kita merasa Tuhan, saya kan udah doa, tapi kok enggak kau dengar? Iya dosa. Tuhan, saya kan udah teriak, kok enggak tolong? Iya, Tuhan katakan dosa. Nah, mari kita belajar permasalahan kita dengan Tuhan apa? Dalam Yohanes 1 ayat 5-6 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tolong perhatikan dulu. Allah terang, dalam Dia tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara, saya kemarin dalam ibadah doa Jumat, saya katakan kok hari ini saya khotbah ibadah doa, kok khotbah hari Minggu saya bilang. Ya kalau saudara nonton YouTube ibadah doa RPC tanggal 25, saudara kayak khotbah hari Minggu saya. Saya bilang, saya semangat sekali hari ini. Kami bahas tentang persekutuan dengan Allah.
persekutuan dengan dia. Saudara-saudara, kita kan baru saja beberapa hari yang lalu kan presiden datang ke Medan, betul nggak? Kan banyak orang desakan hanya untuk foto. Akhirnya di posting di mana-mana. Waduh, saya foto dengan presiden, saya foto, waduh mulai bangga. Saya pernah salaman, waduh saya ketemu orang, wah saya baru salaman dengan presiden, bangga sekali. Pertanyaan saya, kalau dia punya masalah bisa nggak katakan, presiden kita udah pernah foto, tolong bantu saya. Gimana kira-kira? Enggak ya? Presiden katakan, loh jutaan orang foto sama saya. Kamu siapa? Iya waktu datang ke Medan. Oh ya. Selalu kita merasa bangga kalau dekat dengan orang besar. Betul? Karena apa? Karena kita merasa dia lebih dari saya. Kalau satu ketika saya punya pergumulan, dia yang lebih dari saya pasti akan menolong saya. Itulah kebanggaan kita kalau kenal dengan orang yang lebih hebat dari kita. Betul? Tapi faktanya saudara, berapa banyak orang yang kita anggap hebat, mempunyai waktu untuk kita. Bukan dia gak mau mungkin, punya waktu untuk kita, punya kesempatan untuk kita. Apalagi cuma sekedar kenal saudara. Tapi di sini kita mengatakan kita bersekutu. Tahu arti bersekutu saudara? Menjadi satu. Ini kita mau Natal saudara. Dalam Natal dikata Immanuel, Allah beserta kita. Artinya apa? Allah berkenan diam bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam kita berkenan diam dalam kita. Bersekutu dengan Allah. Bukankah Allah itu pencipta segala sesuatu? Oleh Allah lah segalanya jadi. Dan kita bisa punya hak istimewa bersekutu dengan dia. Kita manggil dia Bapa. Kenapa? Karena dia yang lebih dahulu menjadi kita anak. Jadi kita anak dan kita panggil dia Bapa. Hebat gak saudara? Berarti itu hubungan, sudah hubungan keluarga Bapa dan anak. Kalau kita anak, Alkitab mengatakan kita juga ahli waris. Seorang anak itu sahnya dia, karena apa? Karena buktinya dia dapat warisan kok dari bapaknya. Seperti itulah hubungan kita dengan Allah. Makanya dengan kita punya pengantara yang mempersekutukan kita dengan Allah. Mendamaikan dengan Allah. Siapa? Yesus Kristus. Tetapi persoalannya adalah kita sadar nggak kita berdosa? Nah, di dalam ayat 8 dan 10 1 Yohanes 1, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ini dulu yang pertama saudara. Jangan katakan saudara nggak berdosa, karena kita dilahirkan dalam daging yang berdosa. Karena itu saudara-saudara, saya pernah katakan pada kita, saya baca satu buku, saya juga waktu itu agak shock juga, ini buku kok keras banget. Seorang anak itu dilahirkan dalam kondisi berdosa. Walaupun masih bayi. Buktinya, coba lihat, ciri khas pertama dari anak yang lahir adalah ego. Egois. Kalau ada yang kurang langsung nangis dia. Betul? Walaupun gak bisa apa, harus nangis. Setelah keinginan dipenuhi baru dia diam, betul? Bertumbuh 1-2 tahun, mulai kalau apa-apa nangis. Sebelum diberikan dia tetap nangis. Begitu diberikan, diam dia. Karena itu saudara-saudara, tanpa kita sadari sering sekali terjadi apa? Orang tua itu sibuk melayani anak. Sibuk memenuhi keinginan anak. Tapi saya kagum dengan orang tua yang berani disiplin anak. Memang tidak. Karena memang merasa ini gak benar. Tapi berapa banyak orang tua diperalat anak. Hanya demi anak semua dilakukan, akhirnya anak itu bertumbuh menjadi monster. Itu kata buku itu. Menjadi monster. Bertumbuh remaja terus mengintimidasi orang tua. Dewasa terus mengintimidasi orang tua. Bahkan sudah berkeluarga pun masih intimidasi orang tua. Ada kan yang begitu kan? Kenapa? Karena dosa yang melekat dalam diri manusia. Daging, keinginan. Jadi jangan katakan enggak berdosa saudara. Kita akan dalam dosa saudara. Saya pernah punya cerita sekolah minggu, tapi ini waktu saya mau cerita sedikit aja. Saudara, saya tahu ada berapa jemaat kita mulai komplain, katakan, khotbah kok cuma setengah jam sih, nambah dong 1 jam katanya. Oke lah, kapan-kapan 1 jam. Tapi untuk sementara setengah jam dulu ya. Jadi gini, masih ingat saudara cerita Sunday School
tentang si Ucok, masih ingat ya? Oke, ada berapa yang udah dengar, mungkin yang 10 kali, ini yang ke-11 saya cerita. Siapa tahu dia belum dengar. Jadi satu ketika di Sunday School, ada guru Sunday School mulai menceritakan pada anak-anak didiknya. Adik-adik semua, tahu nggak? Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya, lihat nih si Ucok ganteng dia. Karena diciptakan gambar rupa Allah. Lihat ini si Butet diciptakan gambar rupa Allah. Makanya dia cantik kan begitu kan. Akhirnya saudara-saudara, si Ucok bangga sekali. Dia pulang ke rumah dengan, Mama, tadi tante katakan Ucok ini diciptakan gambar rupa Allah. Makanya Ucok ganteng katanya. Oh iyalah anak mama. Senanglah si Ucok. Karena diciptakan bergambar rupa Allah. Ganteng dia. Tapi berapa tahun kemudian di sekolah mulai belajar evolusi. Ibu guru ceritakan bahwa dulu manusia jadi monyet dan jadi manusia. Begitu bilang dari monyet jadi manusia, Ucok mulai galau. Aku dari monyet. Tapi di gereja dikatakan aku diciptakan menurut rupa gambar Allah. Ada yang pulang ke rumah dia teriak, Mama mana yang benar? Loh kenapa Ucok kamu pulang sekolah teriak-teriak? Tadi di sekolah ibu guru katakan bahwa Ucok dari monyet. Mamanya tahu evolusi. Mama bilang, Ucok. Mamanya katakan, Ucok nggak usah takut, nggak usah khawatir. Itu cuma pelajaran, yang benar yang di gereja dong. Ucok tenang sedikit. Tetapi dia berpikir, itu kan kata mama, kata papa. Sore hari papanya pulang kerja, langsung Ucok langsung samperin. Papa! Tadi Ucok dapat pelajaran sekolah tentang evolusi. Oh ya, terus kenapa? Gini Ucok, sini papa jelasin. Dijelasin papanya lebih jelas daripada di sekolah. Laki-laki pengen transfer ilmu, biasa saudara, biasa. Transfer pengetahuan. Belum selesai cerita, ini si Ucok tambah gelisah. Dia tinggalin papanya, diteriak, Mama mana yang benar? Mama bilang ciptakan hubungan Allah. Kok papa bilang dari monyet? Mamanya bilang, Ucok nggak usah teriak-teriak, santai aja. Iya Ma, nggak gini. Mama kan cerita silsilahnya mama, papamu silsilahnya dia. Jadi saudara, kalau orang menggebu-gebu dengan evolusi kata maaf kita beda silsilah. Itu silsilah Anda, silsilah saya dari Adam. Amin saudara? Clear? Nah karena kita turun Adam kan berdosa. Daging kita juga daging yang berdosa. Jadi jangan katakan saudara nggak berdosa, itu menipu diri sendiri. Itu sama dengan kau katakan berarti aku bukan ciptaan Tuhan dari Adam. Amin. Yang kedua, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, melakukan yang salah, maka kita membuat dia menjadi pendusta, Allah pendusta, pemfitnah. Karena seolah Tuhan kok menuduh kita berbuat dosa, padahal saya nggak berdosa. Kita berarti menuduh Allah itu berdusta, kita berarti menuduh Allah itu memfitnah saya. Nangkap saudara? Karena Alkitab kan katakan kita berdosa. Saudara kata, enggak saya nggak berdosa. Berarti Tuhan bohong dong. Nangkap? Halo? Saya nggak mau saudara salah mengerti tentang ayat ini. Kenapa dikatakan kamu berarti menuduh Tuhan itu berdusta? Karena Alkitab kamu itu berdosa. Karena kita berdosa lah maka Bapa berikan Yesus untuk kita, betul? Nah sementara kita saya nggak berdosa, berarti Tuhan bohong dong. Nah dua hal inilah saudara, ketika kita tidak mengakui kita berdosa, kita menipu diri sendiri. Kita mulai mengatakan Tuhan berdusta, ini yang jadi persoalan kita dengan Tuhan, yaitu dosa. Sebenarnya bagi Tuhan itu saudara, tadi kan sudah dikatakan di atas, kita punya pengantara Yesus yang akan menyelesaikan segalanya bagi kita. Nah karena itu saudara, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menutup perintah-perintahnya, ia seorang pendusta, dan dalamnya tidak ada kebenaran. Kembali saudara, kita tahu yang benar, tapi kita nggak melakukan yang benar. Padahal kita mengatakan saya nggak berdosa. Kalau kita memang nggak berdosa, pasti lakukan yang benar. Setuju saudara? Saudara, persoalan kita selalu adalah karena kita selalu merasa benar, orang lain yang salah. Rata-rata, katakanlah 10 kesalahan kita pasti selalu salahkan orang lain yang salah. Kita yang benar. Makanya kita selalu nuntut orang datang minta maaf sama kita.
Tapi saudara tahu bahasa Alkitab kenapa ada bahasa mengampuni? Mengampuni itu adalah ketika engkau pada posisi benar dan orang lain salah. Maka tugasmu apa? Mengampuni. Makanya Tuhan tidak mau berdebat benar dan salah. Kalau engkau benar mengampuni, kalau engkau salah minta ampun. Selesai. Simple. Makanya kepada Tuhan juga kalau saudara tahu apa yang benar, itu kan perintah Tuhan. Karena salah satu definisi itu dalam Alkitab adalah kalau engkau tahu apa yang benar, tapi engkau tidak melakukan yang engkau berdosa. Saudara-saudara, saya pernah ketemu dengan seorang sudah sepuh, lebih 90 umurnya, tapi sehat, segar. Sehat, segar. Saya tanya, Pak, Bapak kok bisa sehat-sehat aja sampai umur sekian? Dia bilang, mungkin banyak orang doain saya Pak Pendeta. Saya kan dokter. Jadi kalau ada orang berdoa sama saya lihat kalau orangnya kayaknya gak susah. Walau ditanya berapa dokter, saya katakan gak usah bayar Ibu, cukup doain saya. Nah mungkin gara-gara itu Pak Pendeta, banyak orang doain saya, umur saya panjang. Artinya begini saudara, berbuat yang baik itu ternyata diberkati. Karena itu perintah Tuhan. Saya mau tanya saudara, memang kalau kita berbuat jahat juga didoain orang kita, tapi doanya 2 santet. Tuhan hukum dia, Tuhan buat dia kecelakaan. Kan itu 2 orang, kalau kita nyakitin orang, betul nggak? Tapi kalau berbuat baik kita kira 2 orang sama kita apa? Tuhan berkati dia, supaya besok bantu saya lagi. Kan kira-kira gitu. Biasa saudara. Tapi maksud saya ingin mengatakan simple aja buat hidup ini saudara. Perintah Tuhan itu selalu hal yang positif. Lakukan yang positif. Lakukan yang positif saudara. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau kita tahu yang benar, enggak melakukan yang benar, kita berdusta. Kita berdusta lagi. Berarti kita masih dalam dosa. Karena itu saudara, apa dikatakan Alkitab dalam ayat 9? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah apa? Setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tadi sudah dikatakan, jangan katakan kita nggak berdosa. Kita berdosa. Jangan katakan kita nggak berbuat dosa. Itu sama dengan kita mengatakan Allah berdusta. Jangan katakan saudara nggak berdosa, tapi saudara nggak ikuti perintah Allah. Tapi apapun ceritanya saudara, yuk minta ampun sama Tuhan. Yuk berdamai dengan Tuhan. Caranya apa? Mengaku dosa kepada Tuhan. Itulah cara berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah berarti diberikan damai saudara. Selesaikan segalanya dengan Tuhan. Kadang-kadang saudara kalau kita datang pada seorang menyelesaikan masalah, biasanya masalah bukan selesai tapi malah melebar. Tetapi kalau dengan Tuhan selesai saudara. Karena itu saudara, saya nggak setuju dengan orang katakan, Tuhan ampunilah dosaku baik yang sengaja atau tidak sengaja. Saya mikir definisi tidak sengaja itu apa? Ya sudahlah, yang kau ingat ajalah akui. Bila perlu katakan Tuhan ingatkan aku yang tidak kuingat. Selesai. Yang penting saudara, Tuhan ampuni saya. Bila perlu ketika saudara mau tidur, coba ingat hari ini saudara berbuat apa. Saudara menyakiti seseorang kah? Saudara berbuat bohongkah atau apakah? Katakan Tuhan sebelum saya tidur, Tuhan ampuni saya. Tadi saya begini-begini. Berdamai dengan Allah. Kalau saya berdamai dengan Allah, saya yakin saudara berjalan dalam terang kemanapun engkau melangkah dalam pertolongan Tuhan. Engkau melangkah dalam penyertaan Tuhan. Amin saudara. Akhirnya kita kembali kepada ayat pertama yang saya baca tadi. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil. Bersyukurlah kita punya Yesus yang menyelesaikan masalah kita dengan Bapa di sorga. Yang mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Yang penting mengaku dosa. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.